are now live. Oke, sebentar. Menulis dulu tema kita pada malam hari ini. Tawamu adalah bahagiaku. Tawamu adalah bahagiaku. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Kembali lagi dalam acara bincang-bincang antara cinta, jubah, dan persahabatan di part yang ketiga. Nah, di part yang ketiga ini kami tidak akan membicarakan mengenai cinta, jubah, dan persahabatan, tetapi seperti tema yang sudah dipin dalam kolom komen, yaitu tawamu adalah bahagiaku. Yeay, tepuk tangan semuanya yang ada di sana, semuanya tepuk tangan. Karena di masa pandemi seperti ini tuh mau tidak mau harus bahagia, karena imun tubuh itu terbentuk secara alami ketika seseorang bahagia. Katanya sih seperti itu. Jadi cara paling gampang untuk sehat di masa pandemi seperti ini adalah bahagia. Ingat, protokol kesehatan dan bahagia. Kalau di paroki Lembang sini, saya mengatakan protokol kesehatan 6M dan 2B. 6M dan 2B, yakni mengenakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, lalu mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan mandi. Itu 6M dan 2B. Bahagia dan berdoa. Jadi itu tips dari seorang diakon Inyas untuk sehat dalam masa pandemi ini. Nah, supaya tidak panjang kali lebar, tinggi kali dalam, saya akan mengundang partner bincang-bincang saya pada malam hari ini. Siapa lagi kalau bukan seorang penulis, kepanjangan lah ya kalau memperkenalkannya seperti itu. Langsung saja. Woi, Banjar, selamat malam. Heboh dong, aku sudah heboh nih. Yeay, Banjar. Maaf mbak, nggak ada suaranya mbak. Waduh, begini nih. Part kemarin itu Banjar sinyalnya lep 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 lep. Sekarang kendalanya adalah tidak ada suaranya. Luar biasa sekali memang ya. Oh Tuhan. Tetap belum ada suaranya mbak. Belum. Iya belum ada suaranya. Mungkin suaranya Banjar malu-malu ya, karena biasanya kita membicarakan mengenai ada. jubah dan persahabatan. Sudah ada, luar biasa. Hei, saudara-saudari, sudah ada suaranya Banjar. Ya, mau nggak mau kita harus rada-rada heboh ya, karena MC kalau garing-garing aja itu acaranya tidak menarik. Gimana kabarnya Banjar, sehat? Lagi udah. Kita mau ngomongin apa? Ditanya kabar sehat, malah kita mau ngomongin apa? Cuman begini doang, artinya begini doang. Gimana? Sehat ya Mbak ya? Gimana? Sehat? Sehat nggak? Sehat. Puji Tuhan. Setelah ada pengumuman untuk PPKM, lockdown, dan lain sebagainya, saya semakin sehat. Karena kerjaan cuman makan tidur. Jadi nggak mau sehat ya. Seperti inilah bentukannya orang sehat dan bahagia di masa pandemi. Kalau Banjar gimana? Takut apa nih? Nggak takut ya? Nggak takut diasingkan? Karena terlalu beda jadinya. Karena sudah merasa bahagia, jadi mau dimanapun selalu bahagia, Mbak. Oh gitu ya. Apalagi ketemu aku ya. Wah, bahagia sekali. Apalagi kalau ketemu Banjar dalam mencari arif dan bijaksana itu lebih bahagia, Mbak. Ngiler lo ntar lo.
Ntar ngiler loh Kan malam-malam. jadi kesel kan. Tapi ya Kita dengan kondisi apa Mbak? PPKM ini, si Arif dan Bijaksana belum tentu ada loh. Belum apa? Belum tentu ada. Gak jualan. Sian ya? Waduh, sayang. Padahal dengan mencari arif dan bijaksana itu kita bisa semakin Mm-mm. sehat loh ya. Apalagi kalau Iya, kita mestinya. tahu cara mengantrinya. Jadi teman-teman yang tahu arif dan bijaksana, cara mengantrinya adalah duduklah di meja dekat dapur ya. Jadi bakso goreng datang bisa langsung disaut. Pengalaman ya, Itu pengalaman ya. itu tips and trick di arif dan bijaksana. Gitu Abis Mbak. ini Nah, langsung pada nanya loh. Abis ini pada nanya loh, apaan ada Bijaksana loh? Marketingnya ntar oh dikirain. iya. Nah itu Iya. dia. Calon Yohanes Kumaha Pembaptis baru di Bandung ya. Aduh, maaf nih, maksudnya gimana nih ya? Maksudnya calon Yohanes Pembaptis baru di Bandung tuh gimana ya? Oh iya, Arifan ini itu Arifan. Mbak Anjar, kita mau bicara Iya. mengenai nih, judulnya tuh udah aku pin di komentar itu. Tawamu adalah bahagiaku. Jadi kalau orang lain ketawa itu kebahagiaan untuk aku. Iya So betul. sweet banget Kita ya harus ketawa relasinya ya. tapi kita ketawa tapi ada alasan. Jangan cuma ketawa-ketawa doang, bahaya kalau ketawa-ketawa aja. Oh ini ya kayak Hmm. seorang podcaster di YouTube yang kena somasi karena bilang orang gila mah nggak bisa sakit ya. Ya, padahal sebenarnya enggak juga. Betul. Nah, ini bahaya ini. Ini Oh, kenapa lagi? Ada Mr. Queen. Oh iya, nah, turut berduka cita ya yang meninggal. oh iya Yang kemarin Sahid. Eyang Sahid Hmm. ya kita berdoa untuk arwah Ya, Eyang Sahid kita ya doakan juga. yang kemarin meninggal Nah, karena terpapar virus corona. Oh iya Mbak, ini ngomong-ngomong mengenai corona, kan seperti biasa kalau kita bertemu itu pasti salah satunya membahas mengenai puisi-puisi gitu kan. Gue bikin puisi, gua lagi. Aku wis, Aku bikin puisi tentang sempet corona, ya. Mbak. Oke, oke. Apa-apa tuh? Sempet ya. Hebat. Karena kan PPKM, Boleh, jadi boleh. kerjaannya makan tidur makan tidur, tidak ada kerjaan yang lain. Jadi Hebat. kerjaan Aduh, aduh, aduh. kerjaan yang lainnya adalah membuat puisi, ya, membuat Oke, puisi, mendoakan umat yang memang perlu didoakan, begitu, Mbak. Nah, aku bacain ya puisinya judulnya Corona. boleh, boleh, boleh. Sok atuh. Nanti minta di komen ya. Ai, gak Komen juri dong, aja. kan Sok, sok, sok. seorang sastrawan bernama Anjar Anastasia kan sudah, wah ilmunya sudah kemana-mana. Luar binasa, binasa kedua. Ini puisi, Sok ini atuh. buat teman-teman sekalian yang lagi nonton. Ini puisinya judulnya Corona. Ini aku buat itu selama beberapa minggu terakhir ini. Judulnya Corona. Corona telah menuntaskan tugas perutusannya dari Sang Pencipta untuk mengembalikan hati, kata, dan perbuatan setiap manusia untuk kembali berpaling pada Penciptanya yang acap kali dilupakan dengan berbagai alasan yang hanyalah bualan. Woi, tepuk tangan buat Diakonika. Sampai gua gak ini. Itu dapatnya dari ide dari mana itu, Jang? Idenya siapa? Kenapa, Mbak? Kenapa? Idenya siapa? Idenya siapa? Idenya ya ide pribadi lah. Memang idenya siapa lagi? Pasti lagi di kamar mandi ya, bukan? Enggak, ini sedang ngopi pagi. Oke. Terus apa yang kamu pikirkan? Apa hubungannya dengan corona? Karena waktu itu aku ngelihatnya bahwa selama ini tuh orang itu terlalu sibuk dengan kegiatan mereka ya.
Nah, Terus, ketika corona mulai datang ini, mulailah orang-orang itu kembali pada Sang Pencipta, kepada Tuhan ya. Yang Muslim mulai banyak sholat, yang Katolik dan Kristen mulai banyak ke gereja, yang Hindu hmm, dan Buddha hmm, mulai pada ke ke pura untuk berdoa. Nah, itu aku lihatnya bahwa corona ini tuh punya tugas perutusannya itu mengembalikan manusia, itu mengembalikan hati, kata, dan perbuatan setiap manusia untuk kembali kepada Sang Pencipta. Karena kalau selama ini, ketika corona belum datang, orang itu kan banyak disibukkan dengan hmm. berbagai kegiatan mereka. Akhirnya kadang pun disuruh doa, yang muncul yaitu berbagai macam alasan. Aduh, nggak sempet lah doa. Nah, ini makanya terakhirnya tuh di puisi ini aku tulis, yang acap kali dilupakan dengan berbagai alasan yang hanyalah bualan. Oke, oke. Itu dari sisi apa rohaniwan ya. Merasa ada apa kayak perutusan gitu ya. Tapi kalau kami dari awal, hmm, jangan salah, Malah jangan. bukan cuman karena bukan cuman ini bahaya nih. Ini bukan cuman Gitu. karena apa ya, bukan cuman karena ketakutan aja ya, tapi Mm-mm. kita juga bingung gitu. Apalagi sudah mulai menyapa orang-orang terdekat. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang nih doa aja Kadang-kadang. nggak cukup, Nah, itu dia. takutnya masih. Takut mah Hmm. wajar, Mbak. Ya, tapi kayak itu tadi doa kan jadi tadi kamu bilang kan katanya ada orang yang tadinya nggak ke gereja atau ke masjid jadi Mm-mm. rajin gitu. Mungkin awal-awalnya, oh, tapi lama-lama karena kondisinya membosankan begini, apalagi nih besok udah mulai PPKM darurat kan, Ya, ah udah udah sampai lo di 20 rumah Juli aja ya. lo. Hmm. Itu buat yang sehat bukan sesuatu yang mudah juga, apalagi yang sakit atau pernah menjadi sekarang disebutnya penyintas ya. Nah, Ya. nanti kita akan ngobrol dengan penyintasnya nih. Nah, jadi berarti vaksin tidak melindungimu 100% ya. Jadi meskipun sudah vaksin, tetap protokol kesehatannya dijaga. Betul ya, Mbak ya? Betul, Tetaplah betul. pakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya Betul. itu, kan? Meski, Nah, kalau Mbak meskipun Anjar sebenarnya vaksin, kenapa? apa? Kalau Mbak Kenapa, Anjar kenapa, udah kenapa, vaksin? kenapa, kenapa? Mbak Anjar udah vaksin? Udah dong, udah jauh di sana. Belum jauh di sana ya vaksinnya ya, udah 2 kali juga ya. Syukur pada Allah. Kalau kalau 3 kali kasihan, kamu nanti nggak kebagian. Ah, Kamu itu nanti dia jadi benar satu. juga. Jadi, Ini para penonton ini bagaimana, sudah pada divaksin atau belum? Silakan jawab ya, boleh jawab di kolom komentar sudah vaksin atau belum. Nah, kalau Banjar, nggak sakit kok. Buat yang belum sakit, belum yang vaksin nggak sakit, percaya aja. oh ya, suaranya nggak kedengeran. Ini suaranya siapa nih yang nggak kedengeran nih? Emang sinyal, Iya sinyal Mbak, biasa. layarmu langsung ngeblur gitu Mbak. Ini sinyalnya kena corona juga atau gimana ya? Sinyal Iya nih. Ini sinyalnya iya betul Banjar kena biasa. corona apa ya? Makanya jadi ngeblur begitu ya. Dua-duanya Ngaco aja. gitu. Ya sudah Dua-duanya. Mbak, coba dikenalkan Oke. siapa yang menjadi tamu spesial kita pada malam hari ini. Nah, ini tamunya cukup istimewa karena beliau adalah orang yang berhasil merayu saya untuk berani disuntik, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Dulu ayah paling takut bang masuntikan bang, udah trauma. Terus begitu ada marak mulai vaksin-vaksin gitu, dia kan salah satu orang yang juga tahu tentang kondisi kesehatanku nih. Dia udah Mm-mm. langsung orang yang pertama langsung bilang bisa mbak, pasti bisa suntik, ayo ikut vaksin. Cuman masih takut, ragu-ragu. Begitu pas saatnya vaksin, dia termasuk orang yang pertama yang saya kasih tahu juga, dia langsung ambil mbak, ambil, tidak, wah segala macam luar biasa. Masih pikir, aduh ini orang ya bener-bener ini. Kalau dulu ada satu yang bisa berhasil membuat
mulut saya kebuka untuk diperiksa, maksudnya dokter gigi Dokter setelah gigi. sekian puluh tahun itu. Nah, kalau dia berhasil membuat saya yakin untuk disuntik dan ternyata tidak sakit. Sebentar. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti tenaga kesehatan ya? Yes. Dan Yes. kebetulan ini seorang bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini juga biarpun beliau sudah disuntik, sudah juga punya nasihat panjang untuk para pasiennya, Tuhan Mm-mm. menganugerahkan apa sih praktik langsung kalau terkena corona itu gimana gitu. Bukan maksudnya untuk menyakiti enggak, tapi justru beliau menguatkan banyak orang termasuk pasiennya. Dia sama-sama dari Unpad UNPAD, ya kebanggaan bersama milik Bandung, Jawa Barat ya. UNPAD ya. Aduh, Ya. Nah, jadi ini dokternya sudah ada belum? Kebetulan katanya lagi jalan-jalan. Ada langsung kemungkinan dia saja nggak kita tahu bisa panggil. video apa. Langsung nih, sebentar lagi di invite dulu nih. Oke. Bapak dokter, Ini selamat bapak ini malam. lucu. Bapak dokter ini lucu. Ya, Halo, Bapak sudah dokter. bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Ya, Dokter. Selamat Yeay. malam, selamat malam. Suara saya kedengeran nggak, Romo? Kedengeran Pater ya dok, ini ya, sorry, kedengeran. Pater. Kedengeran. Ini saya Kedengeran. lagi di Rumah Sakit Immanuel. wah Kebetulan langsung saya live, lagi menjemput, kenapa? Kenapa, langsung kenapa, live. sorry? Iya langsung, Live langsung, ya? langsung dari Memang. rumah sakit. Iya, ini kebetulan lagi nunggu tante saya lagi jemput tante saya yang baru selesai dirawat. Pas kebetulan jamnya bentrok banget, tapi is oke lah, kita sebentar. Beliau lagi disiapin. Wow, terima kasih ya Pak Dokter ya sudah Wow, menyempatkan wow. waktunya ya. Nggak apa-apa. Saya juga kaget tadi, informasinya itu Bapak saya dokter pikir keren bakal ini. pagi atau siang pulangnya. Nggak Oh, taunya katanya pulangnya malam. Walah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita harus Oh, bisa oke. apa? Seperti tangannya banyak macam atau gimana lah. Ini masih karena saya pakai Bluetooth. Apakah masih jelas ya? masih Dok, masih Masih jelas jelas. ya. Oke, oke, sip, sip. Saya khawatir nggak begitu jelas. Gitu. Oke, Oke, gimana ini? kondisinya sekarang Sekedar sekarang live report. sekarang Pak Dokter gimana? Kondisinya Pak Dokter sendiri gimana? Udah sehat Oke, atau gimana? fine, bagus, sehat. Puji Tuhan, itu mukjizat sekali saya rasakan waktu saya kena COVID. Terus ada istilah udah patah semangat, sempat patah semangat sebentar, nangis-nangis Bombay, lebay ahai-ahai gitu. Oh, Udah minta maaf sana, minta maaf sini, serasa mau bagaimana. Tapi Tuhan tidak melepaskan saya. Dalam waktu beberapa jam kemudian saya dapat obat, hasilnya bagus, sehat sampai sekarang. oke. Oh, Seperti puji itu. Rasa Tuhan. dulu pertama kali rasa Kenapa? bahwa ternyata pertama kali yang dirasa Nah, ini yang memang unik ya, kata apa, gejala COVID itu bisa macam-macam, bisa bermacam-macam. Kebetulan saya kenanya itu yang lemesnya luar biasa. Nggak biasanya tuh saya sampai selemas itu. Padahal nggak kerja berat, nggak macul, nggak manggul orang, nggak manggul beras gitu. Tapi lemesnya luar biasa. Tenggorokan mulai gatal. Waktu itu saya langsung mengatakan, oh, kayaknya pasti ada masalah. Saya coba antigen, positif. Ya sudah, besoknya saya PCR. Seperti itu. oh, rentang waktunya berapa lama itu? Itu jadi tanggal 3 itu saya sudah mulai merasa tidak enak, tidak nyaman, lemes dan sebagainya. Kemudian ya saya antigen sendiri di rumah itu di tanggal 3 itu. Jadi kayaknya cepat juga. Dan kemudian tanggal 6 hari Minggu waktu itu saya ingat saya masuk rumah sakit karena dari hasil ronsen saya ada masalah di paru-paru. Jadi kata beberapa senior-senior saya udah langsung masuk rumah sakit. Dan kebetulan sebenarnya kita nggak ngomong kebetulan juga sebenarnya, tapi gimana ya? Karena pada saat itu COVID itu baru mulai naik di kota Bandung. Betul tuh baru mulai naik. Jadi saya masih bisa dapat kamar. Setelah saya di ruang perawatan selama 8 hari, baru waktu itu meledak sekali COVID di Bandung. Rumah sakit Boromius itu penuh, full sekali. Bahkan saya sekali waktu saya sempat lihat antrian di UGD itu sampai ya penuh sekali gitu. Tapi apa namanya? Ya puji Tuhan lah kita bisa survive gitu ya Mbak ya. Wow, Gitu. itu baru sendiri ya?
Ini juga, Belum. ini sedikit live report juga. Beberapa Ya. tante saya itu kurang lebih 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu rumah sakit Immanuel itu penuh UGD-nya. Tapi ini Oh, hari ini saya nggak begitu melihat. Hari ini, sorry saya bukan gimana, tapi saya tidak terlalu melihat penuhnya seperti yang waktu-waktu lalu. Penuhnya yang oh, orang penderita COVID yang ngantri itu nggak sepenuh yang lalu. Mhm. Mungkin istilahnya kasusnya sudah mulai menurun mungkin, atau orang-orang mulai sadar bahwa kalau gejala ringan cukup isoman aja di rumah seperti itu. nah ini Iya, nih iya, iya. isoman Ya gimana nih? Biar sekalian minggu deh, lalu penuh sekali tuh. gitu. Minggu lalu Kalau menurut, penuh sekali sampai tante saya datang jam 4 baru masuk ruangan tuh sampai jam 12 malam. Saya nongkrong di wah, Immanuel kemarin 12 malam. Baru sembuh COVID, nongkrong di rumah sakit di daerah yang banyak orang-orang yang terpapar COVID juga. Udah dak-dikduk aja, Mbak. Tapi hari ini oke, kosong. Hari ini bukan kosong, maaf, bukan kosong tapi lebih tepat oke, oke, tidak sepenuh atau se-crowded waktu minggu lalu oke, gitu. oke. Dokter sendiri apa waktu itu langsung ke rumah sakit ya? Belum sempat isoman ya? Apa Jadi yang mandiri ya mandiri? isoman sebentar. Tanggal 3 saya terdiagnosa, terdeteksi oleh antigen. Tanggal 4 saya Mm-mm. periksa PCR dan ronsen serta laboratorium. Tanggal 6-nya saya masuk rumah sakit. Keluar itu berarti sekitar 8 hari ya. Tanggal 14-nya saya pulang. Seperti itu. Oke. Wow. Ini frater diakon tertegun gitu, kagum atau bagaimana Om? Atau Bingung. pengen Ya luar nemenin? biasa di Ya sama. pengalaman Muka dia, kita Mbak. Luar sama-sama biasa. lebar. Ya kan kayaknya sama-sama melihat wajah kita tuh sama-sama bulat ya. Oh ya Ya kita kan? sama-sama bilang dong. Sama-sama bulat ini kita. Tertawa ini Bisa saya nih aja. tagline-nya nih. Nah, tawamu adalah bahagia kau ini benar bulat. Iya, karena Iya, bahagia dok, begini tuh dok. luar biasa Sorry loh. takut tahu Hebat karena ya. saya takut ditegur sama satpam. Dok, maaf Ya, nih, oh iya. mau bertanya tentang hal yang agak pribadi dok. Oke, gimana Itu ya kan? waktu dokter itu masih terkena dan terpapar itu apa sih dok hal yang paling nyebelin? Apakah misalnya ditanya-tanya kenanya di mana, ini gimana, itu gimana, atau apa dok yang mungkin Nah, menyebalkan itu? sebenarnya bukan menyebalkan, kita juga seharusnya tidak bisa menyebalkan, tapi pada saat ketika lagi sakit itu, ketika mendengar WA notifikasi WA tuh pring, kamu kenapa ini dan sebagainya, kita tuh saya lagi lemes, nggak bisa menjawab dengan benar, mau telepon karena mungkin nafas sudah mulai tidak enak gitu kan. Jadi itu kurang lebih, makanya sebenarnya saya memberitahu bahwa saya kena COVID dan dirawatnya hanya beberapa orang saja. Tetapi itu juga ternyata ada beberapa yang menyebar juga. Akhirnya ya kerangkring atau istilahnya notifikasi banyak ya bikin nggak bisa tidur. Terus yang membuat saya agak sedikit nggak enak juga tuh ketika ada berita saya masuk ICU. Padahal sebenarnya saya nggak masuk ICU. Terus kemudian saya ada permintaan plasma covalence. Saya bingung. Ini siapa yang menyebarkan dan sebagainya. Dan saya tidak masuk ICU. Saya juga tidak berencana plasma covalence. Tapi banyak sekali informasi. Yang lucunya itu orang yang mengontak saya itu bukan menawarkan darahnya, tetapi menyuruh saya menelepon orang-orang yang ceritanya kontak person untuk plasma covalence. Kan lucu ketika saya dalam kondisi yang lemas dan sebagainya, saya cuma dikasih ini, hubungi ini. Please deh, saya bilang, kalau bisa jangan suruh saya ngubungin, minimal kasih kabar, saya bersedia gitu. Nah itu kan asik tuh. Saya bersedia menyumbangkan, wah kayaknya saya punya harapan istilahnya. Tapi tolong hubungi Bapak Anu, Dokter Anu, PMI Anu, nomor antrian gini-gini. Ya Tuhan, saya sendiri lagi di rumah sakit, masa harus ngurusin kayak gitu. Itu yang kadang-kadang bikin gergetan gitu ya. Tapi jadi lucu. Karena kalau kita ingat itu lucu juga orang perhatian tapi sampai ya membuat gergetan gitu. Ada warna, ya kan? Ada warna, tapi ya lucu. Gitu. Seperti itu. Biasanya diapain? Kalau udah kayak gitu diapain? Kenapa? Kalau sebel gitu terus diapain? Ini juga ada satu cerita yang lucu juga sih. Jadi ada satu orang yang sangat perhatian. Ya saya bilang perhatian. Hari pertama broadcast itu dia mengirim, dok ini tadi hubungi ini. Oke. Maaf saya nggak terima. Saya lagi nggak berencana pas masuk kalian.
tolong kasih tahu yang lain ya. Oke, hari kedua dia kirim lagi berita yang sama. Dok, tolong kirim. Terus saya bilang, ini bukannya kemarin saya sudah kasih tahu bahwa saya tidak terima? Oh iya nggak apa. Besoknya dia kirim, bayangkan Romo, 3 kali dia mengirim berita yang sama, menyuruh saya yang sama, dan saya harus menjawab yang sama. Saya langsung bilang, ini orang baca nggak sih chat saya yang di atas? Terus dia dengan entengnya dia ngomong begini, habis di setiap grup yang saya ikuti, nama dokter muncul. Ya Tuhan, kalau kebayang kalau sampai 10 grup yang dia ikuti, berarti dia 10 kali dia ngontak saya. Dan permintaan saya supaya ngasih tahu bahwa saya tidak butuh plasma kovalen, saya tidak di dalam ICU, tuh dia tidak sebarkan gitu. Iya, sebelin geraknya gitu ya. Iya. Gregetan tapi lucu. Dan saya menganggap bahwa dia oke, orang ini mungkin perhatian sama saya. Begitu dokter keluar, Seperti dia itu. juga ini nggak kontak kamu lagi nggak atau gimana? Enggak, saya berniat istilahnya mungkin lebih baik tidak dulu lah, karena nanti takutnya saya akan terceplos sesuatu yang mungkin tidak nyaman gitu. Ya udahlah, biar nanti saja. Ya. Takutnya saya tanpa sadar nyeplos gitu. Iya. Nah, berarti catatan Tapi buat tidak saya blokir loh WA-nya tidak saya blokir karena saya tahu dia perhatian. berarti Iya, catatan iya. buat Lucu kita aja. semua ya. Kalau misalnya ada kerabat atau keluarga atau orang terdekat kita yang kena itu, yang pertama setidaknya jangan merepotkan ya. Kita membantu, maksudnya merepotkan itu dari nanya lagi. Benar. Tapi sebenarnya benar. Tapi kalau saya lihat memang kalau ini juga ada pengalaman di dalam ruangan ya, ini ada beberapa pasien sudah tua, sudah kalau kita katakan hampir-hampiran lah kalau kita lihat. Tetapi yang saya lihat, yang saya puji, ternyata yang membuat dia akhirnya sembuh sebenarnya, keluar dari rumah sakit lebih dulu dari saya, itu tuh karena ternyata setiap pagi anaknya telepon, dan anaknya tuh ngomong, Abah, ini loh, si ini lagi, si lucu lu lagi loncat-loncat sih, panggil Abah. Bayangkan, dia jadi si anaknya cerita si cucu si bapak ini masih kecil, loncat-loncat, panggil Abah. Ternyata luar biasa, itu membuat si Abah ini yang tadi hampir-hampiran, napasnya juga sudah kedengeran haheo gimana, bisa pulang lebih cepat dari saya loh waktu itu. Itu luar biasa. Wow. Itu ada lagi ada kejadian lagi, dia cerita-cerita lagi, saya dengerin video call-nya gitu. Itu juga, hasilnya juga bagus. Kalau saya lihat kayaknya mungkin kita bisa beri dukungan kepada yang di rumah sakit. Tapi ya jangan sampai yang kayak tadi mungkin terlalu merepotkan ya. Seperti itu. Seperti itu. Ini Mbak Anjar yang rajin setiap pagi nih. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar dan sebagainya. Oh, ini juga berarti saya tahu nih orang baik yang mendoakan saya. Karena kita tahu bahwa orang benar itu pasti dijawab oleh Tuhan. Dan saya sembuh karena salah satu dari Mbak Anjar ini. Itu Mbak Anjar itu ke semua orang hampir begitu tuh Pak Dokter. Setiap pagi, selamat pagi. Loh, Saya lagi kadang-kadang kalau menghadapin Mbak Anjar tuh, betul. Kadang-kadang saya pikir, apa Mbak Anjar ini lagi balas dendam sama saya gara-gara disuruh disuntik ya waktu itu. Ya juga sih. Saya ingat waktu nyuruh Mbak Anjar disuntik itu, 3 hari 3 malam saya harus menjawab konsulnya mengenai sakit kepalanya, tensinya, kecemasannya, sampai saya bilang, udah Mbak Anjar, cepet-cepet aja disuntik deh, jadi supaya sayanya nggak usah jawab masalah apa kemasannya, saya bilang gitu. Mbak Anjar, kenapa Mbak Anjar takut disuntik tuh? Kenapa Mbak Anjar? Takutnya nanti kepengen lagi disuntik, bahaya. Habis suntikannya. Wah repot. Vaksinnya sekarang nanti ada booster loh. Dan kasihan dokter. Tiba-tiba ada tulis ada yang mencari alat suntik sudah langka karena sudah dihabiskan Anjar, gitu kan bahaya. Nancep nggak diambil lagi gitu ya, Mbak Anjar ya. Ditancap, ditempel, dan tidak diambil lagi gitu, kayak susuk. Jadi susuk. Jangan apa orang bikin cantik itu loh, Mbak Anjar. Aduh. Tapi itu ya, sempat ini enggak dokter waktu dalam kondisi yang lagi tinggi, ya lagi puncak-puncaknya gitu, mimpi atau takut Ego atau gitu lah ya. gitu?
takut ya mungkin ya yang saya bilang waktu saya lagi lebay-lebay ahai-ahai itu waktu itu karena nafasnya tuh udah kayak ini apa? Nafas tuh kayak yang kosong. Saya nggak bisa nafas seperti orang yang gitu atau enggak. Saya tuh kayak nafas oke, tapi sebentar. Saya harus terima ini dari ruangan sebentar ya. Ruangan ini sebentar. Oh, siap dok. Ya. Nah, mari kita berdua dulu. Ya, Ngobrol apa gitu kita? Mbak. Jadi setidaknya yang bisa dipelajari tadi dari cerita dokter, ya baik beliau sebagai dokter maupun sebagai penyintas adalah membantu boleh tetapi jangan justru merepotkan kan ya. Menanya kabar atau mau bertanya tentang tracingnya gimana itu it's okay, bentuk perhatian. Tapi kalau sebentar-sebentar nanya juga kan repot juga. Karena kan yang bukan hanya kena COVID aja ya. Kita misalnya masuk angin atau sakit gigi lah ya. Ketika lagi sakit-sakit banget kan itu rasanya tuh ya udah sih maunya istirahat, nggak mau diganggu dulu gitu kan. Nah, masalahnya netizen Indonesia itu merasa ih sombong banget sih nggak mau ngebales WA. Bukan gitu, Mali, lagi pengen istirahat. Iya, memang betul. Aku pernah itu ada yang selamat malam tuh dibalas dulu. Oh ya, selamat malam Fania. Orang Kuskupan Penyiar. Bandung yang sedang nyasar mencari kerja di Kuskupan Agung Jakarta. Satu saat gantian ya. Kita diundang sama dia. Satu Iya, saat. percuma punya radio Katolik karena tidak mengundang kita tuh percuma, Mbak. Iya, memang pilih-pilih kasih ngundangnya tuh. Aku punya cerita ini dia kan. Kan sempat beberapa waktu lalu pun aku juga isoman, tapi bukan karena positif, justru negatif. Hanya ketika itu terjadi tuh apa ya? Ini lebih ke diriku gitu. Deg-degannya tuh waduh luar biasa. Ngomong ke bos aja udah takut loh, apalagi ngomong ke orang lain. Nah, jadi aku merasa yang wajib mengetahui itu adalah bosku. Lalu ada 2 orang teman yang juga sempat dekat dengan yang positif itu, dan ada lagi lah, tapi tidak banyak. Nah, begitu ternyata, dan harus menuliskan bahwa untuk sementara saya tidak bisa dihubungi kayak gitu-gitu. Kan udah mulai banyak yang nanya kan, kenapa gini? Ya seadanya aja. Nah, pada saat itu tuh di satu sisi kan deg-degan banget nih. Waduh, luar biasa deg-degannya. Segala macam kemungkinan tuh ada aja di kepala. Tapi di sisi lain, saya juga harus menenangkan, karena biar bagaimanapun dia kan juga butuh penguatan ya. Dan itu nggak enak sebenarnya. Ada di kondisi yang tidak nyaman sebenarnya itu, tapi harus dijalani. Mungkin itu juga yang terjadi sama tadi yang dibilang sama Dr. Christian ya. Ya. Satu sisi kan dia juga harus Gimana, sorry Mbak? Ya, lagi gibahin kamu. Jadi coba nanti. Gibahin aja. Ini tuh ceritanya dari tadi saya nungguin di depan ruangan itu, saya pikir bakal tante saya keluar dari situ. Ternyata saya harus ambil mobil, keluar, muter ke parkiran supaya pindahnya di ujung jauh di sana. Aduh, saya bilang ini bingung juga. Dan salah satu yang nggak enak ke Immanuel itu buat saya pribadi, bukan buat siapa-siapa, buat saya pribadi. Saya tuh bingung jalan keluarnya kemana. Nyasar terus di sini. Anak Unpad. Anak Unpad. NPAD. Iya, saking bingung. Oke, saya sudah saya izin untuk keluar, Pak. Ya. Pelan-pelan aja, dokter. Ya, nanti. Nggak apa-apa, kita udah keluar. Sudah diizinkan keluar. Udah keluar, silakan pulang tanpa disuruh, kayak gitu. Oh. Jadi berapa hari tuh? Berapa hari, dokter? Itu berapa hari berarti? Berapa hari tantenya? Tante saya seminggu. Seminggu pas seminggu. Oh, berarti gejalanya beda-beda. Bukan gejala, apa itu namanya? Perawatannya beda-beda ya? Lucu juga sih. Betul. Tante saya itu sebenarnya masuk itu di hari ke-10-nya isoman. Hari ke-10-nya isoman masuk ke rumah sakit, karena kasusnya bukan karena COVID-nya,
Tapi karena nggak mau makan, udah tua juga, terus ada muntah-muntah, terus sampai akhirnya elektrolit atau kadar natriumnya itu turun. Oh, Jadi mau nggak mau harus kita koreksi seperti itu. Ini saya mau masuk mobil, mungkin saya harus menyetir. Kayaknya apa? Gimana enaknya ya? Saya stop dulu atau bagaimana? Atau kita pakai suara aja karena saya pakai Bluetooth ininya. Kita suara pakai aja suara ya juga mungkin nggak ya. apa-apa. Suara bisa nggak, Frater? Diakon. Kenapa? Bisa, Bisa bisa, suara bisa aja. kayaknya. Bisa ya? Bisa sih. Iya. Ini kan kelihatan tuh, lihat serem banget kan, lihat kalau gini kan hitam-hitam serem ya. Langsung diakon ngambil air suci, air garam, kemudian disembur. Keluar gitu. Maaf Oh ya iya dok ya, benar. dari tadi saya ketawa karena saya Ah orangnya ya. receh ya. Bu, ada yang Udah, salep 1 Unpad. kalau Tuh, kalau dokter. nggak receh nggak akan buka ini, Iya, ada yang dari UNPAD juga kita tuh, sambil dokter. ya, sambil nyetir. Iya. Oke, tes dulu ini apa kedengeran suaranya di sini? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, oke aman. Kayaknya, Nah, iya, iya, betul. sorry. Terus mari kita ngomong gibahin Oke. dokternya lagi. Menggibah. Ada salam satu Nah, Unpad. Oh, anak oh Unpad, anak Unpad juga ya. UNPAD. Iya, Belakangnya nggak boleh. kalau anak empat. Anak Jatinangor juga itu, dokter. Cuman jauh lah, Oh dokter. gitu. Kalau Jatinangor yang ada di ujung sana tuh, yang agak bau-bau. Saya di ujung depannya, anak itu ujung belakang. Aduh. Iya, siapa? Kalau mengundang dokter Christian di acaramu boleh loh, sesama Unpad. Ya percuma Radio Katolikana tidak pernah mengundang kita tuh percuma. Ah, Gimana ya? ada sindiran yang agak sedikit serempet-serempet. Iya bisa Langsung ini lah. Pak dok di depan orangnya dok ngomongnya. Ah, gitu. Jadi siap-siap ya di sini ya. Boleh, Nah, boleh. Bisa diatur. nah, sekarang yang jadi masalah lagi setelah mindahin ini, jalan kemana ini ya ruangannya? Nah, loh. Yang harus saya Nah, tuju. Iya, bingung ini, serius. Apa harus keluar dulu dari rumah sakit, baru masuk lagi gimana nih, belum tahu. Ini asli, Waduh. yang salah satu rumah sakit yang membuat bingung. aduh repot juga Nah, ya. terus Tapi tenang, kita boleh bertanya sama yang ngerti. boleh, boleh. Boleh, Atau boleh. dokter, boleh. Oke, kalau oke. misalnya dokter konsentrasi ke nyetir dulu nggak apa-apa, nyetir dulu. Nanti kalau udah mulai tenang di Oh, oke, ini. kita off dulu ya. Ya, Ah, ah. siap dok. Ya. Oke, kita off dulu ya. Sip. Kayaknya bakal lama, mungkin acara udah keburu selesai, saya baru nganter, karena saya harus nganter ke Andir. Oh ya nggak Jadi apa-apa kayaknya dok. cukup jauh ya. Boleh, Oke, boleh. Terima nggak kasih apa-apa, untuk kita ngobrol sharingnya lagi ya nanti. dok Mungkin ya. kapan-kapan undangin lagi aja. Oke, Siap. kasih. Oke. Thank Oke, you. mari. Thank you. Ha. Thank you dok. Thank you. Hati-hati dokter, hati-hati. Mari. Iya, iya. Boleh ngikutin aja sih ya. Kalau nggak diundang tapi ngikutin aja bisa ya. Bisa. Jadi ngikutin Bisa. pembicaraan kita gitu bisa. Nggak usah ikut. Kalau saya mau ke ruang Nasaret, kemana ya? Nah, kan dia belum Ya, ditutup, Lukas ya. nggak bisa ditutup. Nggak bisa ditutup ya. Masuk lagi. Nanti masuk lagi gitu. Oke. How to aim. Kayaknya Dokter udah kalau selesai, mungkin saya jemput nggak akan ini udah cukup ya. Oke, makasih. makasih dokter. Ya makasih dokter. Garing Jadi beneran gitu. ini kita. Jadi gitu Mbak, ya setidaknya yang bisa kita pelajari dari dokter tadi kan bahwa yaitu tadi kita highlight lagi aja ya bahwa yang penting itu bukan hanya perhatian tetapi juga menjaga privasi selama sakit. Di sini Betul, juga itu penting sih, penting. nggak tahu ya, ini nggak tahu ya umatku tuh merasa terganggu atau tidak ya. Umatku di sini beberapa di paroki Lembang ini beberapa sudah sudah banyak yang terpapar. Itu beberapa hari sekali itu aku nge-WA mereka, gimana Pak, gimana Bu perasaannya, apakah sudah mendingan, sudah ada rasa, sudah bisa mencium atau bagaimana. Ya
ya nggak tahu juga ya mereka membalasnya itu ikhlas atau di akunnya ngapain sih. Tapi puji Tuhan dengan begitu bisa terpantau juga Mbak. Maksudnya oh umatku beberapa sudah mulai sehat, oh yang sini masih sakit. Karena itu juga penting untuk paroki bisa membantu, maksudnya membantu tuh setidaknya menyapa kebutuhannya. mereka. Mm-mm, Iya, iya. gitu. Memang Karena penting sih kayak gitu juga. kebanyakan di sini kalau cerita tentang di parokiku di sini itu kebanyakan yang isolasi mandiri di rumah. Jadi memang rumahnya Oh, ada tempat, jadi tidak ke fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, tetapi isolasi mandiri di rumah gitu. Jadi bisa juga terpantau, juga meminta bantuan dari lingkungan untuk memperhatikan mereka. Itu Mbak kalau di sini keadaan di paroki Lembang tuh begitu di sini. gitu. Iya. Di lingkungan ada beberapa lingkungan yang nggak bisa kayak gitu sih sebenarnya. Ya dengan segala latar belakangnya ya. Bisa bisa dimaklum juga kalau mereka dengan alasan kan saya nggak diurus gitu ya. Mm-mm. Nggak ada yang perhatian sama saya gitu misalnya. Jadi mereka yang keluar. Nah, kadang-kadang apa sih ya? Ya kan karena taruhlah makanan aja, soal makanan aja yang paling gampang ya. Karena mereka nggak ada yang ngasih makan, mau tidak mau akhirnya mereka kan keluar. Nah terus lupa bahwa mereka tuh harusnya juga menjaga kepada orang lain gitu. Meskipun Ya, pakai masker ya, tetap aja kan. Dan itu juga kayak lingkaran nggak ada ujungnya menurutku. Agak sulit buat kita kalau udah urusan begitu. Jadi memang kita harus perhatiannya ya selain untuk bertanya juga konkret deh, konkretnya apa gitu. Bahwa tidak bisa temu muka ya memang nggak apa-apa lah, tapi kan bisa dilakukan dengan hal lain. Sama satu hal lagi itu tadi jangan terlalu takut juga ya. Eh, Di tempatku kalau tuh ada tagline temen yang kalau apa? tagline yang aku kenalkan di Lembang itu terhadap pandemi ini kita jangan takut tapi juga jangan nekat. Itu kalau Tuh tagline yang aku kenalkan di paroki sini, jangan takut dan juga jangan ada nekat. Romo Projo Bogor ikutan. Selamat malam Romo. Romo Projo Bogor. Halo Romo. Ini Ya, yang mana ya? diundang aja tuh. Aku kenal gak Mbak? Aku Terpelihat kan banget. pasti kenal nggak ya? Undang aja tuh. Gimana di Bogor nah? Bentar, Ada beliaunya nggak? oke Masih nggak ada. untuk diundang? Coba aja. Tuh, Apaan tuh mantap. jawabannya cuma Diundang. mantap. Lanjut, lanjut. Dicoba aja dulu. Ayo ikutan ngobrol, Ramo. Ngobrol dikit Mau lah oke di ya, mau katedral diundang gimana? kok. Anda jangan kabur, Katedral mau. Bogor. Ini kalian saja. Hah, ada yang mau kenalan, Romo. Tuh, di Kan ini decline berbagi. Mbak. Ditolak. Sian deh. Oh Mbak, Sakit by ya? the way, Itu lebih sakit mana? Lebih sakit mana ditolak cewek apa ditolak Romo? eh, Sakit mana? maaf nih. Soalnya seumur hidup saya belum pernah ditolak cewek, Mbak. Oh, Saya yakin yang lo? nolak-nolakin. Yakin lo? Yakin. Bener nih. Waduh, luar Kan biasa ya. sesuai dengan Berapa cerita kali sama tuh? yang itu, sama yang itu, sama yang itu kan gitu. Nah, buat yang penasaran cerita sama yang itu sama yang itu bisa lihat di obrolan saya dan Banjar di part 1 part 2 ya. Bener, bener, bener. Nah Hey, ini, by the way Brother, on the way busway, Mbak. ya, Mungkin salah satu tips terbaik agar kita sehat di tengah pandemi ini adalah cukuplah tidak perlu terlalu penasaran dengan berita COVID ya. Karena ya. kan Meskipun, yang cukup membuat drop juga adalah berita dan juga grup keluarga kan ya. yes, Berita dengan betul. COVID dan lain sebagainya. Kalau grup keluarga itu kan biasa ya, mak-mak atau bapak-bapak gitu kan forward tanpa dibaca dulu kan ya. Udah bikin geger dunia akhirat nih, baru oh ternyata hoax.
Ya kita mau live grup dari grup keluarga takut dianggap durhaka kan ya. Ya, tapi biarin aja deh. Kalau aku ya lebih milih gitu dah daripada malah pusing sendiri sekarang ya. Kalau untuk nanti-nanti ya ya lain soal. Ini barusan siapa ada teman juga eh, jadi dia ngasih tahu ke grup. Aku pengen tahu supaya lebih apa lebih ya lebih ini aja privacy gitu. Tapi tuh baru misalnya kayak kamu gitulah yang waktu kemarin itu eh, aku mau nanya dong gitu terus kamu udah jawab duluan jawabannya ya gitu ingat ya. Nah Oh yang ini kemarin, oh iya temenku iya. yes temenku itu juga sampai saat mungkin kayaknya saking dia sebelnya sama orang ya nanyain macem-macem sebelum kita tanya dia udah jawab aku baik-baik aja kok gak ada masalah doain aja dah titik padahal sebenarnya pertanyaanku bukan itu. Pertanyaanku apa ya waktu itu sampai gue kagak nanya itu ya kenapa lo jadi pada itu dia habis pada orang nanyain itu udah saking sebelnya kayak di itu ada template-nya gitu ada kopasnya gitu ya sudah lah. Jadi buat buat 5 orang yang sedang menonton ini mah cerita aja ya. Jadi kemarin ketika mendengar bahwa berita eh, Eyang Romo Sahid meninggal itu, Mbak Anjar kontak padaku. Nah, ini kan pasti pertanyaannya tidak jauh-jauh dari situ ya. Jadi ketika telepon itu aku angkat, aku langsung jawab, iya Mbak. Lah apaan dia kon? Tiba-tiba jawabannya iya. Lah mau nanya apa? Ini dapat berita bahwa Eyang Romo Sahid meninggal. Iya, kan tadi udah dijawab. Gitu, jadi ya memang karena keadaannya juga kemarin ya kaget lah ya. Ya kaget dan Betul. juga berduka juga, jadi ya mungkin itu ungkapan yang langsung keluar adalah langsung dijawab iya gitu Mbak. Betul ya nggak apa-apa sih bisa dipahami juga pasti banyak juga yang nanya kan hanya kalau hubungannya dengan kita dengan apa yang kita omongin itu tadi akan baik kalau saya rasa sih aku rasa itu apa berita tentang teman baik kita atau keluarga kita sakit itu mau tidak mau akan kedengeran lah hanya belum Iya saatnya pasti, aja pada saat itu karena pastilah. kalau bisa jadi kan ya bisa jadi kan lagi nyiapin diri dulu ya tidak mudah juga untuk menyatakan cerita itu bahwa saya gimana nah itu cuman kita kan juga bisa jadi kita sendiri juga punya niat baik siapa tahu bisa bantu nah ini yang agak kebentak juga nih di satu sisi dia nggak siap di sisi lain kita juga punya niat baik nah kan ya udahlah sama-sama mengerti aja yes. Dengan demikian, kalau kita bisa ngasih catatan atas obrolan kita tadi, baik obrolan kita berdua maupun tadi dengan Bapak Dokter Christian tadi, jadi sebenarnya untuk sehat di tengah pandemi ini itu bukan ini ya, menerima semua berita dari mana-mana tuh enggak ya. Tetapi cukuplah, toh kita juga sudah tahu maksudnya mengatasi pandemi ini tuh dengan taat protokol kesehatan dan lain sebagainya itu kita sudah tahu kan ya. Tidak perlu ditambahkan banyak tuh ya. Sekarang tuh ya setidaknya ini aku cerita dari grup keluargaku ya. Kelapa pakai garam lah atau makan apa lah gitu kan ya. Yang ya kita juga ya memang mungkin karena panik akhirnya mungkin ada yang mencoba itu berhasil. Tapi kan tidak semua orang dengan cara itu berhasil kan ya. Tuh, jadi jangan terlalu banyak membaca berita tentang COVID itu secara langsung maupun tidak langsung itu menyerang mental, damage-nya luar biasa. Kadang bahkan kita dari yang tadinya positif dan ketika membaca berita langsung agak ngedrop gitu kan. Terus juga sebagai seorang kaum berjubah dan juga klerus, doa itu baik. Tetapi jangan tiap jam juga berdoa, tetap harus minum obat, tetap istirahat, ya. Jangan tiap jam berdoa. Ini saya sebagai seorang klerus, sebagai seorang calon imam Keuskupan Bandung, mengatakan bahwa memang beriman itu baik. Tapi kan iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau misalnya memang sedang sakit,
berdoa oke, tapi tetap makan teratur, istirahat teratur, minum vitamin gitu kan. Ya kalau Betul. cuman berdoa tiap jam juga ya repot ya keadaannya ya. Ini bukan Iya. mengecilkan iman kita, bukan ya. Ya, bukan. Ya, betul. Ada ini sih, ada menurut saya menarik ya beberapa hari terakhir ini. Kita panik lah, sama lah. Bohong kalau kalau saya nggak panik. Aku nggak panik tuh bohong-bohong Ya, banget. Tapi yang bikin lucu adalah ketika berusaha untuk menenangkan diri supaya nggak panik, terus tiba-tiba tuh ajakan doa tuh banyak banget gitu. Kebayang nggak? Jadi bukannya kita kepengen apa istilahnya menyuaikan enggak, tapi ya ya, itu tadi aduh, kok banyak amat orang berdoa gini. Sementara bisa jadi ya dengan keterbatasan banyak hal ya, apalagi kayak soal kuota segala macam, kita juga ya gimana ya mau gimana ya, susah juga itu. Dan kalau yang tadi hubungannya dengan yang waktu saya sempat isoman itu, kan lagi panik, terus lagi bingung, hampir tidak mau tes, terus lagi bermain sendiri di kepala. Hmm, oh, ada satu hal baru yang doa ya jam 6 tadi. betul, betul ya. Yang membuat sempat panik tapi terus sempat down lagi ketika berusaha untuk diam dulu. Jadi nggak berdoa, nggak mikir, tapi diam aja. Nggak lama kok, paling cuma 5 menitan. Terus tiba-tiba ada seorang teman baik, teman zaman TK tuh, TK ya bayangkan, teman TK dulu di Aceh, sekarang di Aceh. Dia hanya bilang bahwa kalau ada kalimat yang menyentuh dan mengingatkanku pada ibu almarhum. Dan itu kekuatan yang menurutku paling besar banget gitu, kalimat yang mengingatkan pada ibu. Dan kemudian tuh berdoa benar, akhirnya ya udah deh Tuhan, oke lah gue di jalan tapi temenin gue ya. Lucu-lucu lah, ada tuh yang mau gue temenin lu ya mbak ya. Ya udah, berhasil. Jadi maksudku tuh memang ya doa pada saatnya memang baik ya, tapi kalau kebanyakan ya enggak juga. Jadi Nggak nyembuhin. kita tidak merendahkan nilai doa tuh enggak ya. Doa itu memang Ya, penting. benar. Tetapi yang lebih penting itu doa dari hati. Itu menurut saya ya Yes. sebagai lulusan teknik doa ya. Doa itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah doa yang dari hati, bukan doa yang hanya sekedar diucap-ucapin aja gitu kan ya. Ya. Oh ini Aduh, ada ada yang minta. kalimatnya apa Bu? Boleh di-sharingkan? Hatuh, saya harus membuka ini, kumaha iya. Ya sok sambil Atau ngopi kurang dulu. lebihnya Ya lah. kon. Kurang lebihnya. Eh, ya kurang lebihnya itu dia mengingatkan bahwa ibu tuh sudah membuat banyak kebaikan padaku sampai aku bisa sebesar ini. Nah, Mm-mm. terus kenapa kamu tidak mau mencontoh ibumu yang sudah berbuat baik dengan hanya sekedar itu tadi mau diperiksa supaya orang lain juga sama baiknya. Kurang lebih seperti itu. Ya memang Oke. memang agak ini sih, agak apa? Soalnya di atasnya itu ada beberapa hal lain gitu. Cuman dengan kalimat yang seperti itu aku jadi nggak, ya ibu tuh dulu juga gitu. Kenapa sih kamu harus takut? Kan kamu belum dijalanin. Kenapa harus udah punya pikiran yang aneh-aneh? Kan ini untuk kebaikanmu. Ya ayolah gitu-gitu. Aku merasa ibuku tuh ada di sebelahku kok, atas apa seolah-olah ada di sebelah, meskipun sebenarnya aku lagi baca WA-nya temen gitu, temen TK itu. Boleh nanya Ya nggak Mbak? ternyata begitu. Boleh. Ya Kenapa Bu, terima kasih. kenapa kata-katanya tidak muncul di Nina and Troublemaker Mbak? Gila Lundro. Iya, Buat yang kedua nanti. jualan terus. Jualan ya kan? Iklan Iya dong. terus. Oh, nanti diprotes sama Romo Peter. Masih ada kali ya? Gitu, oke. Jadi Iya, terima kasih ya sudah mengikuti acara bincang-bincang kami di part yang ketiga ya ini ya ketiga ya. Di part yang iya. ketiga ini, kalau biasanya
saya dan Mbak Anjar itu, saya lagi, aku dan Mbak Anjar, aku lagi kan, saya dan Mbak Anjar itu Gue, membicarakan mengenai gue. cinta, jubah, dan persahabatan. Kalau untuk malam ini kami tribute ya, tribute untuk mereka yang sedang berjuang dalam menghadapi pandemi ini, terutama mereka yang terpapar maupun mereka yang Iya, sudah sembuh dan menjadi yes. penyintas ya. Kami Aku tribute punya puisi, atau aku punya mendedikasikan ini puisi. untuk mereka. Betul. Bentar Mbak, gue lagi kalimat closing, ya ampun. Bentar dong, ini tuh udah bagus loh kalimat closingnya tuh. Tiba-tiba, ya nanti Mbak, tahu nanti Mbak. Udah gak sabaran nih, gak sabaran ini. Bentar dong, ini lagi closing statement dulu. Seneng ya godain Gitu kami. ya. Lucu deh kamu. Ih, lucu. Ya kan, nggak apa-apa Mbak. Kita tuh begini biar yang nonton itu kan tertawa ya. Karena kan tema kita untuk tribute Ya. kepada para pejuang COVID-19 ini adalah tawamu adalah bahagiaku. Jadi kalau kita bahagia, melihat orang lain tertawa itu juga menambah imun tubuh kita kan ya, dengan hal-hal yang positif. Ya cukuplah yang positif itu adalah pikiran dan motivasi, jangan hasil PCR lah ya. Nanti itu akan aku posting di Twitter aku yang Yang hati retweet. itu. Jadi tetap berjuang kepada mereka yang menonton ini, baik yang menonton secara live saat ini maupun menonton rekamannya nanti. Bagi mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, mereka yang terpapar virus COVID-19 ini, semangat terus, pasti bisa sembuh. Lalu juga bagi para tenaga kesehatan, terima kasih atas perjuangannya selama ini. Dan bagi kita semua yang sehat, merasa baik-baik saja, atau OTG, silakan tetap mengenakan masker dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dan juga ingat 2B, berdoa dan bahagia. Oke, kita tutup bincang-bincang part 3 kita pada malam hari ini dengan puisi dari Mbak Anjar, puisi dari saya, dan juga kita akan tutup dengan doa bersama deh ya. Oke, silakan Mbak Anjar puisinya. Apa judulnya? Nggak ada judul, tapi ini dari buku Daksa. Cihaha. Oke, jadi teman-teman, Daksa adalah novel barunya Mbak Anjar, bisa dibeli di Shopee atau di Gramedia digital. Di Gramedia digital. Ya. Daksa. Ini nggak ada judulnya, tapi singkat aja. Nah. Engkau gelap, rawatlah malam. Sebelum pagi menyergap. Engkau sunyi, peliharalah hati. Sebelum gundah mulai ramai. Engkau doa, kuatkan rasa. Sebelum bosan, menyelinap pelan-pelan. Maknyes di hati loh Mbak, luar biasa sekali. Terima tangan. Terima kasih Mbak, puisinya mantap banget. Aku juga mau tutup dengan puisi, baru kita nanti doa bersama ya. Oke. Ini puisi baru aku buat itu tadi siang. Demi acara ini saya menulis puisi. Judulnya Bahagia. Sorry, judulnya Bahagia. Bahagia itu selalu sederhana. Sesederhana angin kencang yang diulang Mbak, pabelit kalau bahasa Jermannya. Bentar, ada pabelit nih. Gugup nih ya. Diulang ya. Okay. Judulnya Bahagia. Bahagia itu selalu sederhana. Sesederhana angin kencang yang menerbangkan dedaunan kering. Sesederhana melihat senyummu yang merekah membawa secercah harapan. Kenapa Mbak? Begitu. Gimana kalau berdoa kita sambil ketawa, kan bahaya ini ya. Oh iya, kita perlu siapkan hati dulu ya untuk berdoa.
Sekali lagi terima kasih ya yang untuk menonton, baik yang menonton secara live maupun yang menonton rekaman ini. Mari kita berdoa bersama agar pandemi ini dapat semakin dikendalikan, kita juga dapat senantiasa sehat, yang sakit bisa disembuhkan. Gitu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segenap rahmat dan berkat yang boleh kami terima. Kami secara khusus berdoa untuk semua orang yang sedang berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat dan berkat yang sungguh mereka perlukan dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sedang terpapar, kiranya Engkau mencurahkan rahmat kesehatan, rahmat semangat, dan juga kebahagiaan, sehingga mereka pun dapat pulih dari paparan virus corona ini. Kami juga berdoa bagi para tenaga kesehatan yang berada di garis depan dalam memerangi pandemi ini. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat kekuatan dan juga rahmat semangat serta kesehatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk kami semua yang baik sakit maupun yang sedang OTG, kiranya kami semua pun dapat turut berperan aktif dalam memerangi virus COVID-19 ini dengan cara tetap menjaga dan memperketat protokol kesehatan kami. Dan terutama kami juga berdoa bagi kami yang pada malam hari ini pun akan beristirahat tidur. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat dan berkat-Mu sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak pada malam hari ini dan besok pagi dapat bangun dengan segar kembali. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu Dan juga. serta Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita kasihi, istirahat kita pada malam hari ini, rencana dan niat baik kita senantiasa ada dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Sampai berjumpa di part keempat ya. Nantikan obrolan kami di part keempat. Dadah. Oke, dadah.